ternyata Merpati Bos itu ada lombanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Arif Channel. Pada video ini kita akan belajar bersama tentang lomba pada Merpati Bos. Teman-teman semua, lomba pada Merpati Bos sepertinya kita sering ditanya oleh teman-teman kita sama penghobi merpati secara umum. Ternyata Merpati Bos itu ada lombanya ya. Ternyata bisa dilakukan ya. Memang lomba Merpati Bos walaupun secara tradisi Merpati Bos ini sudah ada di dalam masyarakat jauh sejak kita mengenal lombanya, tetapi memang para pendahulu kita atau sesama penghobi Merpati Bos di masyarakat yang pada awalnya mereka belum mengerti tentang permainan Merpati Bos ini. Mereka hanya hobi, mereka hanya mensukai memelihara Merpati Bos ini. Merpati Bos sebenarnya lombanya sudah ada, sudah sejak lama. Merpati Bos ini didatangkan dari negara Eropa, negaranya yaitu Belanda dan Belgia. Lombanya di Indonesia kalau melihat sejarahnya memang sudah lama sebenarnya, tapi memang hanya dilakukan oleh segelintir komunitas karena memang persyaratan lombanya pada waktu itu agak lumayan sulit terjangkau oleh masyarakat awam. Namun sejak tahun 2015-an lah, sekitar 2011, 2000 sampai 2015, seiring dengan berkembangnya IT, teknologi informasi, dibarengi dengan media sosial yang di Indonesia semakin ramai, seluruh masyarakat Indonesia banyak menggunakannya. Para penghobi Merpati Bos mereka lebih gampang menemukan sesama penghobi. Mereka membentuk komunitas di grup Facebook utamanya. Para penghobi Bos lebih mudah menemukan teman sesama penghobi, lalu terbentuklah komunitas di internet, di media sosial, lalu mereka mengadakan jumpa darat, membentuk komunitas, membentuk klub, lalu terjadilah transformasi ilmu dari para senior mereka di Indonesia pada klub-klub yang baru ini, sehingga lomba Merpati Bos sekarang ini bukanlah sesuatu hal yang unik atau yang asing, tapi sudah menjadi hal yang biasa lah Merpati Bos itu. Tapi memang untuk masyarakat penghobi merpati selain merpati ini memang kadang belum mengerti secara detail lomba merpati ini. Mereka hanya tahu bahwa Merpati Bos itu diterbangkan dari jarak jauh dan pulang ke rumah masing-masing. Teman-teman semua, sebenarnya lomba Merpati Bos tidaklah berbeda dengan lomba-lomba merpati pada umumnya, yaitu mereka adu cepat pulang, cepet-cepetan pulang cepet-cepetan sampai ke garis finish. Kalau misalnya merpati tombrang, merpati kolong, atau merpati balap, mereka cepet-cepet pulang ke garis finish. Kalau merpati kolong paling cepet-cepetan masuk ke kolong dan menemukan pasangannya. Kalau tombrang, mereka masuk pulang ke panggung mereka. Merpati Bos juga mereka cepet-cepetan pulang ke kandang mereka. Namun ada beberapa perbedaan signifikan pada lomba Merpati Bos ini, yaitu adanya perbedaan jarak yang lumayan signifikan
Kalau merpati lainnya mungkin jarak sampai ke finish hanya beberapa kilo, tapi merpati pos jaraknya ratusan kilo, bahkan sampai 2 kilo. Inilah yang membedakan secara prinsip. Namun ada beberapa juga yang membedakan, yaitu motivasi dari merpati itu bisa dilatih oleh manusia agar sampai pada garis finish secepat-cepatnya. Kalau merpati kolong atau merpati komprang, yang dipakai adalah motivasi birahi, yaitu pulang kepada pasangannya. Kalau merpati pos, inilah sangat kompleks, tetapi yang secara global merpati ini pulang ke rumahnya karena homing, yaitu karena insting yang menonjol pada merpati adalah sifat homing, yaitu pulang ke rumahnya, tempat mereka dilahirkan, tempat mereka dibesarkan. Itulah yang menjadi motivasi mereka untuk pulang ke kandang. Namun kadang merpati juga selain homing itu, di motivasi juga bisa divariasikan dengan selain homing tadi, yaitu dengan pulang karena ada pasangannya, pulang karena ada anaknya, pulang karena sedang merenang, pulang karena sedang meloloh piye. Itu mungkin pemain merpati kadang-kadang memvariasikan agar merpati mereka cepat lebih pulang dari teman-teman atau pemain yang lainnya. Lomba pada merpati pos. Lomba pada merpati pos sebenarnya ada dua sistem yang terjadi pada merpati pos, yaitu lomba one log race atau lomba satu kandang. Yang kedua yaitu lomba antar kandang. Maka marilah kita ulas satu-satu secara sederhana. Lomba one log race atau lomba satu kandang, yaitu di mana suatu merpati, segerombolan merpati dilepaskan di suatu titik yang mana mereka akan kembali atau mempunyai finish, yaitu di satu kandang, yaitu di satu kandang atau satu tempat. Yang kedua adalah lomba antar kandang, yang mana secara definisinya, secara gampangnya kita akan mendefinisikan seperti berikut, yaitu lomba di mana merpati dilepaskan dari jarak tertentu dan kemudian finish di kandang masing-masing atau kandang yang berbeda. Nah, saya akan coba memberikan prosedur masing-masing lomba sehingga teman-teman semua bisa mengerti, bisa memiliki gambaran tentang lomba-lomba ini. Lomba one log race, prosedur pemainnya yaitu masing-masing peserta pada jadwal yang ditentukan akan mengirimkan, akan mengumpulkan burung-burung mereka yang berusaha piye, yang belum pomah pada kandang mereka, untuk dipomahkan pada kandang panitia. Maka panitia sebelumnya harus sudah menyediakan tempat untuk merpati yang akan dikumpulkan oleh para peserta. Misalnya saya sebagai panitia membangun sebuah kandang, dan kemudian saya ingin mengadakan lomba one log race, yang mana nanti pada bulan tertentu saya akan mengumumkan kepada para pengobil merpati pos, dan mereka akan pada bulan itu akan menyetorkan burung-burung tersebut, burung yang berumur muda, yang belum pomah, yang nantinya bisa saya pomahkan di kandang saya sebagai panitia. Nanti setelah itu, setelah saya menerima pihak dari para peserta yang ada di seluruh Indonesia, yang dekat bisa diantarkan, yang jauh bisa dipaketkan, nanti saya akan mengurus pihak tersebut sampai besar
dan mempomahkan bibit tersebut di kandang tempat saya. Kemudian setelah bibit pomah, nanti saya akan melatih merilis, menggabur beberapa tersebut dari tempat paling dekat, agar burung tersebut tahu rumah mereka. Kemudian yang mana nantinya setelah merpati benar-benar cukup umur, merpati sudah pada jadwal yang ditentukan, merpati akan dilepas pada jarak tertentu, kemudian pulang ke kandang saya. Nanti akan ditentukan merpati yang pulang paling awal, itulah yang merpati yang mendapatkan juara. Kabarnya seperti itu. Sedangkan lomba antar kandang, yaitu biasanya lomba ini berbasis pada lomba klub, yaitu klub yang mengadakan lomba antar kandang. Misalnya di tempat saya, yaitu di Magelang, ada klub merpati pos Borobudur Club, yaitu BMPC, yang setiap tahun mengadakan lomba. Misalnya pada bulan Januari, BMPC mengeluarkan tanggal jadwal lomba, yang mana lomba itu diarahkan pada bulan Desember. Maka mulai saat itu para anggota klub mulai breeding, mulai menternak merpati mereka, sehingga pada bulan Desember itu merpati mereka sudah cukup besar dan sudah bisa dikembangkan. Nanti pada bulan Desember, setelah merpati-merpati pada masing-masing klub itu siap dan sudah besar, maka mereka akan melakukan jadwal ingrowth, yang mana jadwal ingrowth adalah jadwal di mana para anggota klub mengumpulkan burung-burung mereka di tempat panitia yang telah ditentukan. Kemudian panitia memberikan barcode pada masing-masing burung mereka. Kemudian panitia melepaskan burung itu pada suatu titik tertentu, yang mana nanti para anggota klub menanti burung-burung mereka pulang pada kandang masing-masing. Yang mana setelah merpati pulang pada kandang masing-masing, para anggota klub mengirimkan barcode yang ada pada burung mereka pada panitia atau pada komputer. Untuk menentukan siapa pemenangnya, maka nanti panitia akan menghitung jarak koordinat masing-masing anggota klub dengan kecepatan masing-masing burung mereka. Nanti akan diketemukan burung yang paling cepat pulang ke rumah. Mungkin itu saja gambaran sedikit tentang lomba pada merpati pos. Untuk komen, mungkin teman-teman semua banyak yang ingin mengkomeni tentang lomba ini, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.